Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada video kali ini kami akan membahas sifat-sifat eksponen. Materi ini sangat gampang, tapi ini materi yang sangat penting untuk membantu mempelajari di materi-materi yang lainnya. Nah, sebelum ke sifat-sifat eksponen, teman-teman harus tahu dulu apa pengertian dari eksponen itu sendiri. Oke. Langsung saja pengertian eksponen. Jadi pengertian eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Oke, bentuknya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A dikalikan dengan A sebanyak N faktor. Oke, keterangannya A adalah bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis. N itu adalah pangkat atau biasa disebut dengan eksponen. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama 2 pangkat 3. Ya, bisa kita ketahui atau bisa kita analisis dulu bahwa 2 itu merupakan bilangan pokoknya atau basisnya, dan 3 yang di atas sana, di atas 2 itu adalah pangkatnya. Jadi dibaca 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, oke, contoh yang kedua, negatif 5 pangkat 4 sama dengan, kita bisa lihat bilangan pokoknya di sini adalah negatif 5, sedangkan pangkatnya atau eksponennya adalah 4. Berarti negatif 5 pangkat 4 sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 sebanyak 4 kali. Oke, lanjut ke sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Yang pertama yaitu sifat perkalian. Kalau teman-teman menemukan bentuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal teman-teman jumlahkan saja. Seperti nomor 1 sifat perkaliannya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif, yang pertama sifat perkalian, bahwa basisnya atau bilangan pokoknya sama. Nah, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan saja seperti yang di sini. Oke, langsung saja ke contohnya. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, di sini bisa kita lihat basis atau bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 2, berarti pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan saja. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, gampang kan teman-teman? Oke, selanjutnya yang kedua itu sifat pembagian, yang dimana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini bisa kita lihat juga sifat pembagiannya. Jika bentuk pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal teman-teman kurangi saja. Oke, langsung saja ke contohnya. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa lihat bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Jadinya pangkatnya itu tinggal kita kurangi. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8 dikurangi 2, sama hasilnya dengan 3 pangkat 6. Oke, lanjut ke sifat pemangkatan, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa teman-teman kalikan. Oke, contohnya di sini 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, berarti di sini pangkatnya tinggal kita kalikan saja.
4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Oke, lanjut. Lanjut ke yang keempat, yaitu sifat pangkat dan perkalian. A dikali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, kalau ada perkalian lalu dipangkatkan seperti dalam kurung ini, isi yang ada di dalam kurung ini masing-masing harus dipangkatkan. Nah, seperti yang ini. Dalam kurung A dikali B dipangkatkan dengan N, berarti sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, kita lihat contohnya saja biar lebih jelas. 3 dikali 5 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Yaitu 9 dikali 5 pangkat 2 berapa? 25 sama dengan 9 kali 25 sama dengan 225. Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu sifat pangkat dan pembagian. Nah, di sini bisa kita lihat A per B pangkat M. Nah, sini maka yang di dalam kurung itu semuanya harus dipangkatkan dengan M. Sama hasilnya dengan A pangkat M per B pangkat M. Oke, contohnya 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 4 per 25. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pangkat bulat negatif dan nol. Yang pertama yaitu pangkat bulat negatif untuk setiap A anggota R A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat negatif, di mana di sini berlaku sifat yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Contohnya yang di sini yaitu bisa dilihat 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27, di mana 3 pangkat 3 yaitu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, maka akan menghasilkan 1 per 27. Pembuktian selanjutnya kita beralih ke pembuktian dari rumus yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikurangi dalam kurung M plus N sama dengan A pangkat negatif N. Selanjutnya A pangkat M dibagi A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M per A pangkat M dikali A pangkat N, dan akan menghasilkan 1 per A pangkat N. Maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Itulah pembuktiannya untuk materi ini. Pangkat 0, di mana A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini berlaku A tidak sama dengan 0 atau A tidak boleh sama dengan 0. Pembuktiannya A pangkat 0 sama dengan A pangkat M dikurangi M sama dengan A pangkat M per A pangkat M sama dengan 1. Contohnya yaitu 100 dipangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang lain yaitu 123.456 pangkat 0 sama dengan 1. Kesimpulannya yaitu berapapun angka tersebut, kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya yaitu 1. Materi selanjutnya yaitu pangkat pecahan. Suatu bilangan berpangkat yang pangkatnya berupa pecahan disebut bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya
Hal ini dikarenakan nilainya tidak dapat dinyatakan dengan perkalian berulang. Sifat yang digunakan di sini adalah A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N. Pembuktiannya yaitu A pangkat M per N sama dengan dalam kurung A pangkat 1 per N pangkat M. Selanjutnya sama dengan A akar N pangkat M, di mana akan menghasilkan A pangkat M akar N. Jadi bisa kita lihat dari pembuktiannya terbukti bahwa A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N. Contohnya yaitu bisa dilihat di samping, contohnya 3 pangkat 3 per 7 sama dengan 3 pangkat 3 akar 7. Latihan soal pertama, buka kurung A pangkat setengah dikalikan B pangkat min 3 per A pangkat min 1 dikalikan B pangkat min 3 per 2, tutup kurung dipangkatkan lagi dengan 2 per 3, sama dengan buka kurung A pangkat setengah ditambah 1 dikalikan B pangkat min 3 ditambah 3 per 2, tutup kurung dipangkatkan lagi dengan 2 per 3, sama dengan A pangkat 3 per 2 dikalikan B pangkat min 3 per 2, tutup kurung dipangkatkan dengan 2 per 3, sama dengan buka kurung A pangkat 3 per 2 kali 2 per 3 dikalikan dengan B pangkat min 3 per 2 kali 2 per 3, tutup kurung, sama dengan A kali B pangkat min 1 sama dengan A per B. Jadi hasil dari buka kurung A pangkat setengah dikalikan B pangkat min 3 per A pangkat min 1 kali B pangkat min 3 per 2, tutup kurung dipangkatkan dengan 2 per 3 yaitu A per B. Soal nomor 2, buka kurung 3A pangkat min 2 kali B C pangkat min 3 per 24 A pangkat 5 kali B pangkat min 3 kali C, tutup kurung dipangkatkan dengan min 1, sama dengan 1 per 8A. 1 per 8A ini dihasilkan dari 3 per 24, yaitu sama-sama dibagikan 3 bagi 3 dan 24 bagi 3, yaitu hasilnya 1 per 8. Jadi kita lanjutkan 1 per 8A pangkat min 2 dikurangi 5 dikalikan dengan B pangkat dikurangi dengan min 3 kali C pangkat min 3 kurang 1, tutup kurung dipangkatkan lagi dengan min 1, sama dengan 8 min 1 kali A pangkat min 7 kali B pangkat 4 kali C pangkat min 4, tutup kurung dipangkatkan dengan min 1, sama dengan 8A pangkat 7 dikalikan B pangkat min 4 kali C pangkat 4, maka hasilnya 8A pangkat 7 kali C pangkat 4 per B pangkat 4. Jadi hasil dari soal 3A pangkat min 2 kali B C pangkat min 3 per 24A pangkat 5 kali B pangkat min 3 kali C, tutup kurung dipangkatkan dengan min 1, maka hasilnya 8A pangkat 7 kali B pangkat min 4 kali C pangkat 4 sama dengan 8A pangkat 7 kali B C pangkat 4 per B pangkat 4. Maka semua pangkat maksudnya ini nomor 2 semua pangkatnya harus positif, mungkin ya gitu. Sekian dari video kami kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.